Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Bapak Ibu serta anak-anak yang sudah hadir pada meet pagi hari ini. Salam dan salawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Puji dan syukur kita panjang kepada Allah SWT sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di tatap maya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu orang tua siswa dalam kegiatan sosialisasi tes kendali mutu dan penilaian akhir tahun semester genap tahun 2021. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam pertemuan kali ini. Berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Agenda hari ini adalah sosialisasi tes kendali mutu dan penilaian akhir tahun yang akan disampaikan secara tunggal oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Wahyudi Ningsih, SPD. Waktu dan tempat kami diserahkan kepada Ibu Endang untuk melaksanakan presentasi. Oke. Terima kasih Pak Har. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua. Sebelumnya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita bisa bertemu walaupun dengan lewat daring. Kami betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tes kendali mutu yang nantinya selalu kita singkat dengan kegiatan TKM, ya, tes kendali mutu, yang selanjutnya kita sebut dengan TKM, dan kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada saat ini Allah masih menganugerahkan pada kita kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ibu orang tua yang kami banggakan, anak-anakku semuanya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawahannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa berjalan dengan lancar sampai dengan pelaksanaan TKM. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita share, sosialisasi tes kendali mutu dan penilaian akhir tahun yang kita singkat nanti dengan PAT tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Berbah. SMP Negeri 2 Berbah ini punya branding sekolahnya anak yang berprestasi dan berkarakter. Jadi kita tidak hanya mengutamakan prestasinya saja, tetapi harus diikuti dengan berkarakter. Prestasinya seperti apa, pinternya seperti apa, kalau tidak punya karakter, ya sama saja itu nanti akan berimbas kepada karakter bangsa
menjadi karakter-karakter yang tidak bermoral, begitu Bapak Ibu. Kemudian kami menyampaikan hal ini Bapak Ibu kenapa? Karena nanti ya kegiatan TKM ini adalah secara tatap muka, anak-anak datang ke sekolah, waktunya kapan maka akan kita sampaikan. Dasar hukumnya pelaksanaan tes kendali mutu itu surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 423/1749 tentang pelaksanaan tes kendali mutu tahun pelajaran 2020-2021. Itu dasar hukumnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah salah satu alat ukur pencapaian hasil belajar peserta didik ya. Salah satunya kenapa kok TKM ini dilaksanakan di sekolah secara tatap muka dan secara bersesi. Nanti kita jelaskan Bapak Ibu, itu ya kegunaannya karena untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dan itu harus bisa terukur. Karena harus terukur Bapak Ibu, maka integritas kejujuran anak harus dijaga. Maka oleh sebab itu anak-anak nanti pelaksanaan TKM-nya itu secara tatap muka berbasis komputer. Yang kedua, sebagai pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman ya. Di Kabupaten Sleman di masing-masing satuan pendidikan di masing-masing sekolah itu mutunya akan bisa dipetakan. Oh, mungkin di SMP Negeri 2 Berbah ini setelah dilaksanakan kegiatan TKM ya, ini nanti berada di posisi ranking berapa begitu. Demikian pula sekolah-sekolah yang lain, tidak hanya di SMP Negeri 2 Berbah. Yang ketiga, tujuannya itu sebagai pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan ya terhadap monggo Pak terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Maka oleh sebab itu TKM ini betul-betul nanti bisa dilaksanakan secara tatap muka dan nanti Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberikan izin kepada putra-putrinya karena nanti TKM ini kita lakukan dengan penuh prokes ya, dengan beriringan dengan protokol kesehatan yang akan kita sampaikan nanti. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan TKM itu kapan? Jadi TKM itu dilaksanakan semi online berbasis komputer. Jadi anak-anak nanti masuk sekolah ini juga sebagai persiapan tatap muka besok pada saat tahun pelajaran 2021-2022 itu serentak sekolah SMP itu akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan terbatas. Maksudnya terbatas itu ya nanti satu minggunya ya, yang selama ini satu minggunya itu diperkirakan anak-anak satu minggunya masuk cuma 2 hari. Ya itu dengan secara terbatas itu maksudnya begitu. Serentak artinya bukan lagi piloting, bukan lagi ditunjuk ya per kecamatan satu sekolah itu tidak, tetapi seluruh sekolah harus melaksanakan kegiatan tatap muka begitu. Maka oleh sebab itu besok pelaksanaan TKM ini itu juga digunakan untuk penjajakan ketika besok kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka dimulai di bulan Juli gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya, Bapak bisa menyampaikan atau pakai link Pak? Pakai link sakit enggak? Atau bisa mengikuti di sini? Mengikuti di sini juga enggak apa-apa. Ya, betul ya.
Oke, Bapak Ibu, ini ada orang tua, 2 orang tua murid yang datang ke sekolah, tetap kami layani. Kita masukkan ke ruang e-cap yang ada di sekolahan kita. Kemudian yang berikutnya dilakukan secara tatap muka dengan pemberlakuan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Nanti kita sampaikan di bawah, kita sampaikan step by step, Bapak Ibu. Kemudian TKM ini itu dilaksanakan, ya. TKM ini dilaksanakan baik di kelas 8 maupun di kelas 7. Adapun yang kelas 9, Bapak Ibu, alhamdulillah kelas 9 kemarin sudah selesai kegiatan ujian sekolahnya. Sekarang jadwalnya adalah tinggal pengembalian buku perpustakaan dan kemudian tinggal pengumpulan tugas-tugas yang mungkin masih tertinggal begitu. Lah yang sekarang yang kelas 7 ini untuk Bapak Ibu semuanya, yang kelas 7 itu TKM-nya akan kita laksanakan tanggal 2, 3, 4, 5 Juni tahun 2021 ya, tahun 2021. Itu pelaksanaannya. Terus kemudian karena ini pelaksanaan TKM masih ya Bapak Ibu masih dalam kondisi pandemi, maka kami sekolah itu membuat prokesnya, protokol kesehatannya selama TKM dan selama nanti pelaksanaan simulasinya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sebelum kegiatan TKM nanti kita adakan kegiatan simulasi dulu. Kenapa kok dilakukan kegiatan simulasi? Karena anak mungkin apalagi yang kelas 7 ya sekarang kelas 7 itu mungkin belum pernah masuk di ruang komputer sekolahan, ya kan, belum, sudah 1 tahun, mungkin sudah lama tidak pegang mouse dan lain sebagainya, terus caranya bagaimana, maka pada saat simulasi kita terapkan juga protokol kesehatan, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar simulasi saja, tetapi protokol kesehatan itu juga kita terapkan pada saat simulasi dan pada saat TKM. Protokol kesehatannya ini sama Bapak Ibu dengan protokol kesehatan pada saat sekolah melaksanakan kegiatan ASPD, dan alhamdulillah kegiatan ASPD di SMP Negeri 2 Berbah dengan protokol kesehatan seperti ini itu berjalan dengan lancar. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama, karena ini adalah tugas dari pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Bapak Ibu, mau tidak mau berarti kita harus bisa melaksanakan protokol kesehatan ini. Kita saling Bapak Ibu, tidak hanya sekolah saja, tetapi Bapak Ibu selaku orang tua juga kita harapkan juga bisa menjaga protokol kesehatan bagi putra-putrinya yang akan melaksanakan kegiatan TKM. Kenapa Bapak Ibu kami undang saat ini sebelum anak-anak itu liburan, ya, anak-anak nanti liburan itu mulai hari Sabtu besok, ya, Sabtu besok itu kalau tidak salah mulai tanggal 8, ya, tanggal 8 itu nanti anak-anak libur sampai dengan tanggal 19, ya, libur lebaran, pokoknya libur Ramadan, libur lebaran dan seterusnya, itu sekitar sampai tanggal 19. Nanti masuk anak itu sudah mulai datang ke sekolah untuk melaksanakan simulasi. Maka oleh sebab itu biar tidak terjadi ya ada klaster baru goro-goro kegiatan TKM, maka saya sangat menghimbau kepada orang tua, walaupun nanti ada liburan panjang kurang lebih sekitar 11 hari, maka dimohon anak-anak untuk dijaga, tidak hanya anak Bapak Ibu, orang tua pun juga ikut menjaga agar tetap dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID. Sebab kalau misalkan salah satu dari keluarga itu ada yang terpapar, misalkan bapaknya, ibunya, maka otomatis psikis anak itu akan terganggu begitu ya. Terus putranya mau ditaruh mana, di kamar mana, dan lain sebagainya begitu.
Maka oleh sebab itu tidak hanya orang tua, tetapi siswa pun juga demikian. Jadi siswa dan orang tua, keluarga maksud kami, keluarga juga sama-sama bisa menjaga agar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami jelaskan panjang lebar, ketika kegiatan simulasi atau kegiatan ASPD, jadi anak-anak itu masuk ke lingkungan sekolah, sudah kita cek suhu. Kalau cek suhunya itu lebih dari 37,3, anak saya kasih kesempatan, kami kasih kesempatan untuk istirahat dulu. Nanti 10 menit, selang beberapa 10 menit kemudian supaya cek suhu lagi. Kalau sudah cek suhu lebih dari 3 kali, kok anak ini tensinya masih tinggi, ya mohon maaf bukan tensinya ya, itu suhunya masih tinggi, maka dan tidak bergejala, maksud kami tidak bergejala, suhunya misalkan sekitar batas 38, seperti kemarin maksimal 38, tetapi anak tersebut tidak bergejala, maka tetap kami tempatkan di ruang khusus tidak bersamaan dengan anak-anak yang lainnya. Kami siapkan ruang khusus Bapak Ibu, begitu. Tetapi kalau misalkan sudah dari rumah, sudah merasakan panas, sudah merasakan gejala yang mengarah ke COVID, mohon orang tua segera memberikan kabar ke sekolah, begitu nggih? Ya. Maka protokol kesehatan selama TKM simulasi, yang pertama pakai masker 3 lapis Bapak Ibu. Masker 3 lapis itu seperti yang seperti yang ini yang saya pakai ini Bapak Ibu ya. Ini masker 3 lapis. Jadi tidak usah pakai yang kain Bapak Ibu. Jadi tidak usah pakai yang kain. Jadi cukup pakai ini saja. Itu sudah memenuhi syarat kesehatan, begitu Bapak Ibu. Ya, maskernya 3 lapis. Jadi tolong mohon bantuan kepada Bapak Ibu orang tua. Jadi anak dari rumah sudah pakai masker 3 lapis dan di dalam tasnya diberi sangu ya, diberi sangu masker juga Bapak Ibu. Karena apa? Nanti walaupun sekolah nanti juga sudah menyiapkan Bapak Ibu, namun nanti anak-anak kalau sudah siap sendiri itu lebih baik ya. Misal ya, di dalam ruangan pada saat kegiatan TKM, ruang komputer ya, ruang komputer anak-anak batuk ya, begitu, maka wajib mengganti masker begitu. Udah kami siapkan. Kalau di ruangan di sekolah sudah kami siapkan Bapak Ibu begitu. Namun kalau misalkan dalam tas enggak ada masker yang untuk disiapin dalam tas ya juga tidak apa-apa. Namun lebih baiknya ya disiapkan untuk pakai masker. Oke. Jadi semuanya sepakat, Bu, kalau misalkan maskernya tidak seperti yang Bu Endang pakai, tetapi juga tetap 3 lapis seperti masker-masker yang lain warnanya putih. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang jelas jangan kain, nggih, jangan kain begitu. Nanti kalau ada pertanyaan begitu sudah terjawab saat ini. Kemudian yang kedua, pakai facial. Ya. Pakai facial ini anak-anak panjenengan belikan putra-putrinya pakai facial paling enggak kurang lebih 6.000 sampai 10.000. Makanya nanti ketika anak-anak sudah memasuki ruangan komputer, ruangan TKM, pakai facialnya. Kita lihat situasi kondisinya nanti, kalau misalkan pakai facial ini, kemudian di depan komputer kok mantul, begitu ya, mungkin bisa dilepas, tetapi tidak boleh bincang-bincang dengan teman sampingnya, ya, gitu ya, tidak boleh berbincang-bincang dengan teman sampingnya. Yang jelas tetap Bapak Ibu mempersiapkan untuk putra-putrinya belikan facial begitu. Yang ketiga, membawa hand sanitizer sendiri-sendiri. Mungkin belilah yang 1 botol kecil itu Bapak Ibu ya, disangokke nggih ya, dibawakan ke putra-putrinya. Yang keempat, cek suhu sebelum masuk lingkungan sekolah.
kami sudah menyiapkan cek suhu otomatis, Bapak Ibu, sudah tidak lagi ditembak begitu, tetapi anak-anak nanti ketika masuk sudah ada di sana kita siapkan cek suhu yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau nanti 37,3 lebih, maka prosesnya seperti tadi, ya, begitu. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk lingkungan sekolah. Sudah kami siapkan nanti Bapak Ibu. Jaga jarak, tidak berkerumun dan tidak berdiskusi ya pada saat, padahal ini ya juga agak sulit Bapak Ibu, sementara kalau yang kelas 7 itu antara teman yang satu dengan yang lainnya belum kenal ya, walaupun satu kelas gitu ya. Karena ini sekolahnya full 100% berada di rumahnya masing-masing. Begitu. Terus kemudian jaga jarak, tidak berkerumun, tidak berdiskusi, Bapak Ibu. Kami meminimal ya, sekiranya anak tidak berdiskusi dan tidak berkerumun, karena nanti selama di sekolah anak terpantau oleh tim TKM. Jadi kita punya timnya, kita sudah membentuk tim Bapak Ibu. Jadi ketika di ruang tunggu, kalau di ruang TKM, di ruang komputer, saya yakin itu sudah terjaga ya, karena di situ sudah ada proktor, teknisi, dan pengawasnya. Kadang anak ini berkerumunnya pada saat apa? Pada saat ketika keluar dari ruangan, dari lingkungan sekolah, begitu. Karena di sana sambil menunggu jemputan dan lain sebagainya. Namun kami kondisikan Bapak Ibu, nanti anak itu tidak boleh keluar menunggu jemputan, ya, menunggu jemputan, tidak boleh menunggu jemputan di depan teras sekolah itu yang depan. Tetapi anak tetap menunggu di ruang tunggu yang sudah kami siapkan. Jadi anak keluar ketika orang tua sudah ada di depan sekolah, baru anak itu keluar. Jadi tidak boleh berkerumun di depan sekolah, terus kemudian bincang-bincang dan lain sebagainya, temu kangen dan lain sebagainya. Terutama juga untuk Bapak Ibu penjemput, nggih. Bapak Ibu penjemput ini mohon untuk bisa mengendalikan sendiri-sendiri, nggih. Tidak perlu, kami kadang sungkan ya, kalau orang tua malah yang berkerumun, yang memberikan contoh untuk menegur itu sungkan. Maka oleh sebab itu, biar besok tidak ada yang ditegur, dimohon para penjemput untuk tetap tidak berkerumun ya, dalam waktu menjemputnya tetap jaga jarak antara penjemput yang satu dengan penjemput yang lainnya. Yang ketujuh, datang ke sekolah paling lambat 30 menit sebelum TKM dimulai. Bapak Ibu, nanti ada sesinya masing-masing. Mohon selalu untuk diingatkan. Ya, kami tidak bisa, Bapak Ibu, kami tidak bisa ngaruh ke anak-anak sejumlah 128 tanpa bantuan orang tua. Ya, mungkin kalau pada saat tatap muka ini tim panitia itu lebih mudah untuk cross-check anak-anak siapa yang belum datang. Namun ketika anak itu kegiatannya daring, ujiannya daring, wah Masya Allah Bapak Ibu panitia sekolah itu yang ngoyak-ngoyak anak itu luar biasa. Kadang tes sudah dimulai pukul 7.30, anaknya belum mulai tes ternyata tidur. Oh, tes pertama ikut, tes kedua ucul. Nyon sewu ya, ucul pergi main itu loh Bapak Ibu. Sehingga panitia ini wah ngoleng anaknya, kadang ngoleng juga HP-nya tidak aktif dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Maka kami sekolah sangat memohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk selalu berkoordinasi dengan sekolah apabila terjadi mungkin anaknya belum bangun dan lain sebagainya, begitu Bapak Ibu. Ini tidak boleh, Bu ya,
ini Pak, ini 30 menit sebelum TKM dimulai harus sudah ada di sekolah ya. Harus sudah ada di sekolah. Walaupun nanti misalkan ya, nanti mulainya pukul 7.30, maka sampai di sekolah ya pukul 7. Nanti sudah pada pukul 7, wali kelas itu sudah ngecek di ruang tunggu siapa yang belum datang. Nah, ini nanti ya memang panitia memang harus sabar ya untuk ngoyak-ngoyak anak tersebut kenapa kok terlambat, mungkin ditelepon orang tuanya, anaknya juga ditelepon begitu Bapak Ibu. Yang ke-8, setelah selesai TKM, langsung pulang, tidak boleh ngobrol dengan temannya. Nah, itu langsung pulang itu Bapak Ibu maksudnya ketika sudah dijemput, anak-anak langsung pulang. Ketika anak itu tidak diantar jemput, misalkan naik sepeda sendiri dan jalan kaki, anak langsung pulang Bapak Ibu. Nah, itu langsung pulang. Terus kemudian yang 9, orang tua harus menjemput tepat waktu, tidak boleh berkerumun. Mohon maaf Bapak Ibu orang tua, mungkin yang sibuk, ada kendala karena bekerja jauh dari sekolahan, mohon untuk diantisipasi ya, agar panjenengan bisa menjemput putra-putrinya tepat waktu. Kapan tepat waktunya? Nanti kita sampaikan di bawah Bapak Ibu. Yang ke-10, sekolah menyediakan ruang tunggu sebelum TKM dimulai. Bapak Ibu, nanti di ruang tunggu kami menyiapkan juga protokol kesehatan yang dekat dengan ruang ruang komputer. Ini nanti tas ditaruh di ruang tunggu. Tas, HP, boleh Pak bawa HP nggih, Bapak Ibu? Pada saat ke sekolah boleh bawa HP, namun tidak boleh dibawa ke ruangan TKM. Kenapa kok boleh membawa HP? Karena bagi yang anak-anak yang diantar jemput, ketika keluar langsung bisa menghubungi orang tuanya. Kemudian sepatu juga harus dilepas di ruang tunggu ini. Kenapa kok harus dilepas di ruang tunggu? Sebab kalau dilepas di depan ruang komputer, ini anak-anak cenderung melepasnya dan memakainya kembali, cenderung untuk berdekatan dan cenderung untuk ngomong, berdiskusi. Apalagi anak, kadang yang sepuh yang tua-tua seperti saya ini juga perlu untuk selalu diingatkan begitu. Kemudian yang 11, pastikan dalam keadaan sehat yang sudah saya sampaikan di depan tadi Bapak Ibu. Kalau misalkan sekiranya putranya sakit, ya segera memberikan kabar kepada kami, gitu. Terus yang berikutnya, keluar masuk ruangan secara bergantian. Masuknya ke ruangan TKM, ruang komputer, tidak berjubel, ya. Nanti secara bergantian. Keluarnya dari ruang TKM juga secara bergantian Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya anak jadi nanti berkerumun, berdiskusi, kumpul dan lain sebagainya begitu. Terus kita lanjutkan tata tertib untuk peserta TKM. Ini mungkin anak-anak yang sekarang juga menyimak ya tata tertib kalian. Yang pertama, masuki ruangan setelah tanda masuk bel berbunyi, yakni 15 menit sebelum asesmen dimulai, sebelum TKM dimulai. Memasuki ruangan tes sesuai dengan sesi, menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Nanti kita sampaikan. Yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti tes setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia TKM sekolah tanpa diberikan perpanjangan waktu. Misalkan mulainya seharusnya pukul 7.30, kalian datang pukul 8, maka rugi 30 menit. Selesainya jam 9, semuanya jam 9, ya jam 9 harus sudah selesai, walaupun kalian mengerjakan dari pukul 8. Begitu. Yang keempat, dilarang membawa catatan atau menggunakan perangkat komunikasi, ya, seperti
komunikasi elektronik, optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian. HP boleh dibawa namun ditaruh dalam tas dan ditinggal di ruang tunggu. Di ruang tunggu ini nanti Bapak Ibu masing-masing wali kelas akan menunggui ruang tunggu tersebut. Yang berikutnya mengumpulkan tas dan buku di ruang transit, maksudnya ruang tunggu yang kami maksud. Yang keenam mengisi daftar hadir menggunakan pulpen milik sendiri. Jadi ketika anak-anak masuk ke ruangan TKM, maka yang boleh dibawa hanya apa? Yang boleh dibawa hanya bolpen dan kalian dalam keadaan berfacial, ya. Ya pakai facial gitu ya. Yang ketujuh, masuk dalam sistem login menggunakan username dan kata sandi yang diterima dari proktor. Nanti ini anak-anak mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai tes. Selama tes berlangsung hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari fasilitator ruang tes, maksudnya dari pengawas ini Bapak Ibu. Yang ke-10, selama tes berlangsung, dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dan dalam menjawab soal, gitu ya. Mungkin kalau pada saat ujiannya daring, mungkin loh ya, ini mungkin masih bisa buka buku dan lain sebagainya. Namun pada saat ini sama sekali harus bekerja sendiri ya. Tidak boleh juga memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Menggantikan atau digantikan orang lain ya oleh orang lain, ini tampaknya jarang ya, menggantikan sing ikut ujian orang lain itu jarang kata. Tapi kalau pada saat tes mau masuk kuliah yang dulu dikenal dengan joki, bisa terjadi gitu ya. Tetapi tampaknya ini kita sudah mungkin kalau masanya anak SMP mungkin tidak sampai berani sampai segitu gitu. Dilarang meninggalkan ruangan sebelum waktu tes berakhir. Jadi anak-anak nanti keluarnya ruangan ya bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, namun keluarnya ya yang keluar duluan adalah anak yang dekat dengan pintu, itu yang keluar duluan. Dan nanti akan kita sampaikan pada saat simulasi, anak-anak juga akan kami berikan pembekalan agar tetap prokes begitu. Yang ke-12, setelah selesai pelaksanaan tes, setiap sesi peserta tes wajib langsung pulang ke rumah masing-masing. Bagi yang menunggu jemputan supaya tetap menunggu di ruang transit sampai penjemput datang. Itu yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu. Nah ini mungkin nanti kita lihat jadwalnya. Jadi TKM-nya yang kelas 7 itu tanggal 2, 3, 4, 5. Jadi yang duluan itu adalah TKM yang untuk kelas 8. Jadi untuk kelas 8 tanggal 27, 28, 29, tanggal 31. Namun panjenengan Bapak Ibu semua kelas 7, maka TKM ini kita mulai tanggal 2, 3, 4, 5 Juni. Ini TKM-nya. Terus kemudian PAT-nya ketika anak-anak ini kelas 8 TKM, maka kemarin berdasarkan rapat Dewan Guru menyepakati bahwa ketika TKM-nya kelas 8, PAT kelas 7 dimulai. Jadi kelas 7 dari tanggal 27, 28, 29, 31 ini ya dilanjut, ini adalah nanti PAT. Nanti Bapak Ibu kita jelaskan dan kita berikan edaran biar lebih jelas. Jadi anak-anak yang kelas 7 tanggal 27, 28, 29, 31 itu adalah
PAT. Nah, PAT-nya apakah datang ke sekolah? Tidak. Kalau PAT-nya itu berbasis daring, tidak tatap muka, tidak berbasis komputer di sekolah, tetapi daring, begitu. Terus dilanjutkan tanggal 2, 3, 4, 5, ya, itu adalah itu adalah TKM. Terus dilanjutkan tanggal 7 dan 8 melanjutkan PAT, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu orang tua yang kelas 7 mohon untuk mengkondisikan putra-putrinya tetap sehat, mungkin makanannya bergizi, diberikan peluang kepada anak-anaknya untuk belajar, dan tetap memberikan semangat pada anak-anaknya, tetap sabar, supaya tetap memperingatkan putra-putrinya jangan mainan HP terus, begitu ya. Gandeng nek sekarang, nek dulu HP dilarang, tetapi sekarang merupakan sebuah kewajiban dan harus menggunakan HP. Namun di sela-sela itu mohon kepada Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan kepada anak, karena anak kelas 7 ini dari 27 Mei ya sampai dengan tanggal 7-8 Juni itu anak-anak ujian. Ujian PAT dan ujian TKM namanya, begitu Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan berikutnya, itu ya, kita lanjutkan berikutnya pembagian sesi waktu. Ini yang kelas 7, Bapak Ibu kita perhatikan yang kelas 7. Kelas 7A itu sesi pertama. Nah, sesi pertama pukul berapa? Nah, ini kita lihat 7A sesi pertama pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.10, berarti ada berapa menit Bapak Ibu? Ya, sekitar ada 100 menit, G. Itu, kita ada 100 menit. 100 menit. Ini yang sesi pertama pulang, Bapak Ibu. Sesi keduanya jam berapa? Mulainya jam 11.00 sampai dengan pukul 12.40. Ini sesi keduanya. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu. Sesi pertama pukul 7.30 berarti anak-anak sudah sampai di sekolah pukul 7.00 paling lambat. Sesi kedua mulainya jam 11, anak-anak sudah sampai di sekolah pukul 10.30. Dan Bapak Ibu penjemput ya, sesi pertama 9.10 sudah ada di depan sekolah. Terus sesi kedua 12.40 sudah dijemput Bapak Ibu. Bapak Ibu sesi pertama, sesi kedua, ini masih ada jeda waktu kurang lebih 50 menit dengan 1 jam, 110 menit ya. Hampir 2 jam, hampir 2 jam. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk apa Bapak Ibu kalau dikasih jeda kurang lebih 2 jam itu? Kegunaannya panitia untuk melakukan sterilisasi, penyemprotan dengan disinfektan baik di ruang komputer maupun di ruang tunggu, begitu Bapak Ibu. Lah, untuk melihat putra-putrinya panjenengan mau berangkat pukul berapa, pulang pukul berapa, apakah termasuk sesi pertama dan sesi kedua, ini Bapak Ibu kita lihat. 7A itu sesi pertama, nggih. 7B sesi pertama, berarti 7A dan 7B itu putra-putri ini panjenengan pukul 7 sudah sampai di sekolah. Terus panjenengan pukul 9.10 menit sudah menjemput putra-putrinya. Lah 7A berada di lab mana? Ini berada di lab komputer barat. 7B berada di lab komputer timur. Ya, ini mungkin anak-anak perlu menyimak ya. Terus kemudian yang sesi kedua itu 7C dan 7D. Nah, sesi kedua mulainya pukul 11.00, jangan sampai lupa.
pukul 10:30 maksimal sudah sampai di sekolah. Karena waktunya antara sesi pertama dengan sesi kedua ada jeda waktu 2 jam, kurang lebih 2 jam, yang kegunaannya yang pertama untuk mensterilkan, untuk steril Bapak Ibu, terus kemudian yang kedua agar siswa yang ikut sesi pertama tidak ketemu, tidak hilir mudik dengan anak yang mengikuti ujian di sesi kedua. Dan anak tidak cenderung kemudian nongkrong-nongkrong di depan sekolah. Sehingga anak yang sesi pertama sudah pulang, datanglah yang sesi kedua. Maka karena waktunya, jedanya waktu cukup lama 2 jam, maka kami menghimbau kepada anak-anak yang punya jadwal di sesi kedua, harapannya pukul 10 ya, kalian datang ke sekolah. Pukul 10 sampai 10.30 harapannya anak-anak sudah bisa datang ke sekolah. Jangan gasik-gasik ya. Datangnya di sesi kedua ke jam 11 sih. Jam 9 wes sudah datang. Oh, enggak boleh karena ruangannya masih dipakai yang sesi pertama, karena ruangannya belum kita lakukan sterilisasi, maka diharapkan yang sesi kedua sekitar jam 10 ya, itu kurang lebih sudah dilaksanakan sterilisasi dan yang sesi pertama sudah pulang, begitu Bapak Ibu. Kemudian ruang tunggunya ya, ruang tunggunya mohon kepada anak-anak dan kepada Bapak Ibu nanti setelah ini kita jelaskan, maka PowerPoint ini akan kita share ke grup siswa, Bapak Ibu, biar dicermati lagi. Mungkin pada saat ini belum begitu jelas, namun nanti ketika sudah kita share dan panjenengan cermati, mungkin bisa mendapatkan kejelasan yang lebih begitu. 8A, C, 7A, C, yang ini saya bacakan bukan 8 ya, kelas 7 saja. 7A dan 7C yang nomor absennya 1 sampai 16, jadi satu ruangan cukup kami isi 16, tidak 32, karena nanti tidak berjarak, begitu. 7A dan 7C nomor absen 1 sampai 16 itu berada di ruang keterampilan. Mana ruang keterampilan? Kelas 7 mungkin belum mengenal ya, ruang keterampilan itu sebelah mana dan lain sebagainya. Monggo nanti kita ditanyakan aja ketika masuk ruang keterampilan mana. Nah, terus yang 7AC yang nomor absen 17 sampai 32 di mana? Ada di lab hijau. Ya, ada di ruang lab hijau Bapak Ibu. Nah, ini ruang keterampilan lab hijau 7A, 7C. Ini nanti pintu masuk ke sekolah nggih Bapak Ibu, pintu sekolah itu ada 3. Ya, bukan pintu halaman sekolah. Kalau pintu halaman sekolah ada 2, barat dan timur. Tetapi ketika sudah masuk di halaman, mau masuk ke sekolah, ke dalam sekolah, itu kita punya 3 pintu. Pintu barat, pintu tengah, dan pintu timur. Bagi kelas 7A, 7C, biar prokes Bapak Ibu, ini masuknya dilewat pintu barat. Masuknya di pintu barat, tidak boleh pintu timur. Pintu tengah akan kami tutup. Ya, pintu tengah akan kami tutup Bapak Ibu. Jadi masuknya di barat. Terus kemudian 7B dan 7D, nomor absen 1 sampai 16, berada di kelas 7D. Nanti tanya saja Bapak Ibu. 7D dan 7B, 7D yang nomor absennya 17 dan 32 berada di kelas 8D. Lah masuknya pintu mana? Pintu timur ya. Masuknya lewat pintu timur agar yang barat dengan timur itu tidak berpapasan Bapak Ibu. Begitu. Ya, nanti diingat-ingat anak-anakku semua, ruang tunggunya di mana? Kenapa ruang tunggunya ditaruh di sini? Karena ini yang berdekatan dengan ruang komputer barat.
ini ruang komputer timur Bapak Ibu. Jadi kami sekolah sudah mendesain sedemikian hingga bisa prokes dan anak-anak tetap bisa mengikuti kegiatan TKM dalam keadaan sehat walafiat, orang tuanya, keluarga besar SMP Negeri 2 Berbah juga dalam keadaan sehat walafiat. Memang sekolah dengan adanya tatap muka seperti ini, Bapak Ibu memang harus bekerja keras untuk bisa menerapkan disiplin ketat tentang protokol kesehatannya. Maka kami butuh dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Mohon di rumah pun juga demikian. Nah, ketika di sekolah prokes, ya, tetapi ketika di rumah, di jalan tidak prokes, padahal mau TKM, begitu Bapak Ibu. Maka kami berdoa selalu agar tetap dalam keadaan sehat dan tidak timbul adanya klaster TKM, begitu. Oke, kami mohon dukungannya. Siap, nggih, Bapak Ibu ya. Terus kita lanjutkan agenda-agenda berikutnya. Sekarang ini Mei, nggih, Bapak Ibu, kita posisinya ada di tanggal 4. Tanggal 4, berarti ini anak-anak kan juga ada pembelajaran, nggih. Kalau misalkan yang kelas 7 karena HP-nya dipakai untuk mengikuti ini, tidak mengikuti pembelajaran, nanti akan diberi dispensasi oleh guru mata pelajaran. Pelajarannya masing-masing. Ini posisi di sini Bapak Ibu. Jadi ada waktu 1, 2, 3, 4 hari. PJJ-nya, Leo maksud saya, PJJ-nya ada waktu 4 hari, ini libur-libur sampai tanggal 19, sampai 19, ini nanti sinkron, ini nanti simulasi, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah tidak ada waktu lagi Bapak Ibu. Ini ada waktu tanggal 24, 25. Nah, jadi anak-anak itu yang kelas 7, Bapak Ibu, waktu tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Setelah itu anak sudah melakukan PAT dan TKM. Maka kenapa kami melakukan sosialisasi saat ini Bapak Ibu? Karena sudah tidak ada waktu dan mengantisipasi agar liburan nanti yang selama ada berapa hari ini ya? Ada 11, 12 hari agar dimanfaatkan betul. Boleh nanti Lebaran, pada saat Lebaran ya mungkin refreshing, tidak usah pegang buku, maksudnya tidak usah belajar, enggak apa-apa. Namun nanti hari-hari yang lainnya mohon untuk digunakan dalam penguasaan materinya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, TKM ya, kami ulangi di sini di PowerPoint-nya tidak ada. TKM itu materinya kelas 7, semester 1 dan semester 2. Tapi kalau PAT, penilaian akhir tahun, materinya hanya semester 2. Yang di semester 1 itu diambilkan soal-soal yang mudah, Bapak Ibu. Namun dua-duanya. Itu ya. Terus kemudian ini liburan, nanti masuk Bapak Ibu simulasi yang kelas 7 tanggal 22. Ya, simulasi yang tanggal yang kelas 7 itu tanggal 22. Terus tanggal 20, 21. Nah, ini biar untuk lebih memantapkan persiapan TKM dan PAT, ini kami mohon kepada orang tua dan pada Bapak Ibu guru yang mengikuti saat ini, tanggal 20, 21 silahkan gunakan untuk PJJ. Ya. Mungkin latihan soal-soal ya, karena kita soal-soal sudah banyak Bapak Ibu. Jadinya ini masih ada waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, cuman seminggu Bapak Ibu PJJ-nya putra-putrane panjenengan itu sekarang. Setelah itu TKM dan PAT. Kalau kita jumlah TKM sama PAT itu berarti ada waktu 4 hari sama 6 hari, 10 hari terus menerus ya. Maka untuk lebih persiapan. Jadi begitu
Terus anak-anak tanggal 27 ini sudah PAT, yang kelas 7 sudah PAT. Yang kelas 8 TKM, yang kelas 7 putra-putrinya panjenengan ini sudah PAT berbasis daring. Ya, di rumahnya masing-masing begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, TKM-nya kelas 7 ini jadi PAT 4 hari, setelah itu lanjut dengan TKM 4 hari, ya nggih. Terus dilanjutkan tanggal 7 dan 8. Nah, ini kemarin belum dirubah Pak Har. Ini tanggal 7 dan 8 itu PAT. Jadi putra-putrinya panjenengan dari tanggal 27 Mei sampai dengan 8 Juni itu betul-betul berjuang untuk ujian Bapak Ibu. Ya, untuk tes, untuk TKM dan PAT. Nah, kemudian tanggal 9, 10 itu perbaikan, ya, perbaikan hair gitu ya, kalau istilahnya. Nanti yang tanggal ini adalah Bapak Ibu guru mengolah rapot. Tanggal 18-nya, pengambilan rapot, nggih, Bapak Ibu. Saat ini kami mengumumkan kepada panjenengan tanggal 18 Juni itu pengambilan rapot apakah putranya naik kelas atau tidak, ya untuk mengetahui ya besok di tanggal 18 ini. Nah, setelah itu libur akhir tahun, mulai tanggal 19 ya, liburnya 19 Juni sampai kapan? Ya, sampai ya Bapak Ibu ini sampai dengan tanggal 11 Juli. Masuk lagi panjenengan putra-putranya itu naik ke kelas 2 itu tanggal 12 Juli. Bapak Ibu masuk pertama di kelas 2 begitu. Terus kemudian kita lanjutkan pelaksanaan PAT yang kelas 7 yang kami sampaikan tadi, nggih, Bapak Ibu. Jadi 27 Mei sampai dengan 8 Juni itu putra-putranya panjenengan, ya, putra-putranya panjenengan itu adalah PAT, dan ini PAT-nya, TKM-nya ada di tengah-tengah sini Bapak Ibu. TKM-nya ada di tengah-tengah sini, yaitu tanggal berapa tadi? Tanggal 2, 3, 4, 5. Ya, bukan dari sini gitu. Ini yang untuk kelas 7. Terus jadwalnya, jadwal PAT-nya Bapak Ibu yang kelas 7, ini nanti kita share ya. Nanti kami sudah menyiapkan edarannya Bapak Ibu untuk jadwal-jadwal ini. Untuk yang kelas 7 ini ya, dari tanggal 27 ini 27 ini kelas 8. Ya, ini Bapak Ibu tanggal 7, tanggal 8 selesainya. Ini PAT. Nanti kita sampaikan Bapak Ibu, kita cuma mengingatkan saja. Terus kemudian itu yang ya selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat berjuang. Semoga sukses dan selalu sehat Bapak Ibu semuanya. Mohon dukungannya. Masih ada waktu 8 hari untuk PJJ, mohon betul dipersiapkan. Nah, untuk seragamnya Bapak Ibu mungkin ada kendala ya. Untuk seragamnya mungkin ada kendala pada saat TKM besok tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 di sekolah pakai seragam ya, pakai seragam. Yang pertama ya mungkin bisa dicatat tanggal 2 itu adalah kita lihat di sini yang tanggal 2 ya, hari Rabu nggih Bapak Ibu. Jadi TKM-nya kelas 7 itu hari Rabu. Nanti untuk datang ke sekolah harus menggunakan seragam SMP. Seragamnya kan dalam 1 tahun kan sampun dijahitkan di Bapak Ibu. Mungkin bahkan sudah dijahitkan Bu, tapi sudah sesak. Oke, begitu. Maka untuk betul-betul nanti untuk pemakaian seragam ya kami
sampaikan Bapak Ibu memakai seragam, mungkin hari Rebo itu pakai apa, Kamis apa, Jumat apa, dan hari Sabtu apa, begitu. Mungkin sekarang kalau hari Rabu itu pakai putih biru nggih Pak Har? Hari Rabu putih biru. Kalau Kamis itu putih biru karena putih birunya 2. Jumat itu pakai khusus, nggih, pakai khusus ya, seragam identitas khusus. Terus hari Sabtu pakai batik, nggih, Bapak Ibu, nggih. Kami umumkan nggih, hari Rabu putih biru, Kamis putih biru, Jumatnya khusus, Sabtunya adalah batik. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti Bapak Ibu semuanya, putra-putrinya bisa mengikuti TKM dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin bagi yang pada saat itu sedang sakit, maka anak ini tidak bisa mengikuti TKM karena tidak ada agenda TKM susulan, ya. Kalau PAT ada, tetapi karena TKM ini pelaksananya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan karena waktunya sudah sangat mepet, maka tidak ada TKM susulan. Dengan sangat terpaksa, kalau ada yang tidak mengikuti kegiatan TKM, berarti otomatis tidak ikut kegiatan TKM, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bisa mengikutkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan TKM dengan protokol kesehatan yang sudah kami buat sedemikian rupa sehingga nanti tidak ada yang sakit, ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Begitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Bapak Ibu. Ini sudah jam 9:10 ya Pak Har. Sudah cukup banyak. Ini Bapak Ibu, andaikan nanti ada pertanyaan, kita kasih pertanyaan 2 aja ya Pak Har. Ya, kami kembalikan kepada Pak Hartono. Demikian, terima kasih. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini kami membuka satu termin pertanyaan saja dari perwakilan kelas 7AB 1 orang dan perwakilan dari kelas 7C dan D 1 orang. Monggo kami persilahkan. Alhamdulillah sudah cukup jelas rupanya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa sambil jalan bisa komunikasi dengan wali kelas masing-masing. Jadi dari siswa bisa ke wali kelas atau dari orang tua juga ke wali kelas langsung. Dan kami juga akan menyampaikan informasi selanjutnya nanti kalau ada perkembangan apapun, kami akan segera mengupdate informasi lewat grup anak-anak. Begitu Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, ini dari kelas 8 sudah cukup banyak juga yang menanti, karena ini kita nyambung dari jam 9 sampai jam 10. Betul-betul Bapak Ibu? Betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo pertemuan tatap maya pagi hari ini kita akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada pertemuan hari ini. Monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah serangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada banyak kekurangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.